Yang berikutnya Pak Muhammad Soleh. Ini PPK Koja ya, Pak Muhammad Soleh ya. Ya, Yang Mulia. Anggota PPK Koja. Alamatnya di mana Pak Muhammad Soleh? Saya di Jalan Patimura nomor 29 RT 2 RW 6, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Baik. PPK Koja terdiri dari berapa TPS ini? Ada 634 TPS di 600 6 kelurahan. 600 berapa? 634 TPS. 34 TPS. Baik. Pada waktu tanggal 23 Juli, kenapa dilakukan pembukaan kotak suara di situ? Mohon maaf Yang Mulia, pada malam tanggal 23 Juli memang rencananya akan diadakan pembukaan kotak. Iya, Sebelum itu kan kita dapat di kelurahan mana aja kotak yang akan dibuka. iya, Pertama yang mau kita buka kotak kelurahan Koja, iya, TPS 1. iya. Udah kita pilah. Nah, setelah mau kita buka, udah kita ada Panwascam di situ, ada PL, lengkap lah. Ada saksi juga. Saksi? Cuma saksi dari nomor 1 dia bilang dia itu tidak diundang. Pas sekedar melewati kecamatan, dia lihat banyak orang kumpul, ada polisi rame, Iya. akhirnya dia masuk. Hmm. Dia bilang ini kalau mau dibuka silakan saja, tapi saya tidak menyaksikan. Saya juga dia bilang tidak melarang dan tiga juga. Betul, tapi setelah itu kemudian dikasih undangan gitu. Yang undang itu kalau menurut Pak Prianda tadi kan bukannya PPK Pak, Tapi Panwas. Panwascam. Enggak, tapi keterangan kemarin itu dia kan tidak sengaja lewat. Iya. Kemudian dia mengatakan begitu, tapi setelah itu dia dikasih undangan. Betul atau tidak itu? Wah saya nggak tahu itu Pak. Baik. Pada saat kotak TPS 1 Kelurahan Koja kita tarik keluar supaya disaksikan, ya karena ada perdebatan itu, masalah ini ranahnya udah MK, nggak bisa kita meskipun ada rekomendasi dari manapun harus buka kotak, nanti kenanya malah ke pidana. Akhirnya kami dari PPK minta pertimbangan ke Panwascam, gimana Panwascam? Karena rekomendasi dari Panwas, dari Bawaslu, bukan dari KPU. Nah, ya udah, rupanya mereka telepon, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi dibuka. Nggak jadi dibuka. Jadi tanggal 23 tidak jadi dilakukan pembukaan kotak. Iya. Baik, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana PSU di Lagoa? PSU di Lagoa, kebetulan saya pada saat itu ditugaskan untuk di Kebun Bawang. Iya. Jadi memang anggota PPK yang lain Iya. yang melaksanakan itu, tapi hasil dari berita acara memang. Sebelumnya saya tanyakan sebelumnya dulu mundur. Iya. Kenapa dilakukan PSU di Lagoa? Ya, ada masalah apa di Lagoa itu? Yang saya tahu karena ada masalah dengan DPKTB. Iya. Terus ada rekomendasi juga dari Bawaslu bahwa ini harus di PSU. Sekarang saya tanya mundur dulu ya. Anda tahu di TPS Lagoa DPT-nya berapa? Lagoa, sebentar ini ada. Itu kan di TPS 99 toh? Iya. Iya. Di TPS Lagoa jumlah DPT-nya ada 44.233. 44.233. Iya. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih keseluruhan apa yang hanya di DPT? Keseluruhan. Keseluruhan itu ada 35.057. 057. Suara sah? Suara sah untuk Lagoa ada 35.057. 35, loh semua sah berarti? Jumlah suara sah. Oh kalau ini yang setelah ini. Nah yang betul. Suara sah. Jangan terburu-buru. Suara sah 34.685. 685. Ya. Yang tidak sah?
Yang tidak sah 372. 372. Ya. Baik. Terus yang menggunakan DPKTB? Di Lagua, Iya, yang mulia. iya di TPS tadi 99 yang saya tanya. Oh, kalau di TPS 99 saya tidak tahu, yang mulia. Tapi kalau secara keseluruhan di Kelurahan Lagua. Ini di kecamatan, di Oh, kecamatan. sekecamatan. Ya, PPK Koja kan? Ya, Ya, tadi yang dijelaskan DPT itu di Lagua. di Lagua saja Iya, kan? Iya. Iya. Terus DPKTB yang ada di Kecamatan Koja 9.851. 9.551. 851. Beda dengan kemarin ya. Iya. Kalau di Lagua sendiri yang pakai DPKTB berapa tuh? Nggak tahu ya. Di Lagua yang pakai DPKTB. Karena Anda tadi mengatakan bahwa yang suara yang menggunakan hak pilih dari DPT 44233 35.057 itu total yang menggunakan hak pilih. Suara sahnya 34.685. Yang tidak sah 372. Tapi ini kan juga ada yang menggunakan hak pilih yang tidak masuk di DPT, yang menggunakan DPKTB. Iya. Berapa? Tahu nggak? Di Lagua itu DPKTB-nya ada 1.868. 1000, ulangi? 1.868. 68. Ya. Mohon izin yang mulia, Ya. ini data yang tadi saya bacakan, data yang setelah PSU. Oh, setelah PSU. Iya. Setelah PSU di TPS 99. Iya, baik. Jadi tadi saya ulangi. Kenapa dilakukan PSU di TPS 99 Lagua? Karena apa tadi? Ada permasalahan di DPKTB-nya. DPKTB. Terus sekarang setelah dilakukan PSU 18668 tadi yang menggunakan DPKTB semuanya jadi clear, tidak ada masalah. Semuanya yang memilih menggunakan DPKTB juga sudah tahu persis menggunakan KTP apa atau identitas apa, sudah ada semuanya. Sudah. Sudah clear ya? Sudah di TPS 99. Sudah tidak ada keberatan atas PSU itu tadi? Ada keberatan dari saksi nomor 2. Oh, malah nomor 2 sekarang keberatan. Keberatannya apa? Saksi nomor 2 tidak setuju diadakannya PSU. Oh. Apa karena ada perubahan yang menang? Di sini keterangannya ada tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam undang-undang, ditulis di keberatan. Oh, keberatan Ya, itu. ada. Ya, terus keberatan ini akhirnya bagaimana? Bergulir bagaimana? Ya, karena PSU sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi pada saat kita penulisan berita acara, rupanya beliau dari saksi nomor pasangan calon nomor 2 menyatakan keberatannya. Tanda tangan enggak? Tanda tangan. Tanda tangan. Tapi yang saksi pasangan nomor 1 akhirnya tanda tangan enggak keberatan sudah ya? Pasangan saksi nomor 1 tidak tanda tangan juga. Tidak tanda tangan juga. Tapi tidak ada keberatan? Kalau untuk yang TPS 99 tidak ada. Tidak ada. Iya. Baik. Baik, cukup ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup? Mulia. Ada yang mulia? Oh, yang mulia silakan Pak Anwar. Saksi, saya hanya minta penegasan. Tadi yang menyatakan ada sanksi pidana. Kalau kotak suara itu dibuka siapa? Saksi nomor urut 1. Oh. Ada, ya dia ada omongan seperti itu. Masih saya teruskan. Ya cukup. Saya teruskan Terima kasih. atau Pak? Sudah mulia. Baik, terima kasih. Kita akan istirahat nanti mendekati pukul 4. Masih ada 3 orang. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti para pihak untuk mengajukan pertanyaan ya.
Baik, berikutnya Pak Arsan. Baik, Pak Arsan. Alamat Pak Arsan di mana? Kamal Muara, RT 006, RW 01, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketua PPK Penjaringan. Betul, Ya? Yang Mulia. Saudara akan menjelaskan yang salah. Saudara kenal dengan Pak Abdul Karim? Sangat kenal. Ini menyangatkan ini. Kayaknya Pak Sahabat Arsan, baik Pak Arsan saya, Pak. ini mudin, kemudian Pak Abdul Karim itu kawin yang Sahabat mengawinkan. baik, Pak. Oh, sahabat baik, bukan yang naib yang mengawinkan ya. Kok sangat kenal. Baik. Apa yang akan Pak Arsan jelaskan? Ya, Yang Mulia. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang rapat direktur. Atau biar sistematis, biar cepat. Agak saya saja ya. Ya, siap. Di kelurahan, ada di PPK Penjaringan. Itu pada waktu pembukaan kotak suara gimana itu? Jadi dilakukan apa enggak? Jadi tanggal 23. Jadi ya, tanggal 23. Pembukaan kotak suara dilakukan atas dasar apa? Yang dilakukan adalah ketika kami rapat di KPU, ba'da maghrib, kemudian jam 7 kita diperintahkan untuk memfasilitasi cross check data yang akan dilakukan oleh Panwascam bersama saksi. Akhirnya kita kembali ke Kecamatan Penjaringan karena kotak kita ada di Balai Warga Penjagalan, kita langsung ke Balai Warga Penjagalan. Ada berapa kotak suara tuh di PPK Penjaringan itu? Total semua 511. 511 kotak Ya, suara. tapi yang direkomendasikan 236. Yang dibuka atau yang direkomendasikan? Direkomendasikan oleh Bawaslu 236 kotak. 36 kotak. Ya. Terus akhirnya yang dibuka jadinya berapa kotak? Kemudian setelah kita bicara dengan saksi, saksi mengusulkan ada 41 kotak. Hanya 41 usulannya. Iya. Terus akhirnya Pas faktanya pelaksanaan hanya 16. Oh, hanya 16. Yang mengusulkan 41 itu saksi dari mana? Nomor 1. Oh, nomor 1. Tapi yang dibuka akhirnya disepakati bersama 16 kotak ya. Iya, 16. Bagaimana 16 kotak suara itu? Ditemukan apa yang terjadi? Ada Baik. masalah apa? Yang Mulia, akan saya sampaikan kebenaran kita buatkan hasil verifikasinya dan dibuatkan berita acara, kemudian ditandatangani oleh saksi dan Panwascam. Baik, Ya. silakan. Saya ambil contoh di TPS 19 Kamal Muara. Jumlah DPKTB 46, diketemukan KTP DKI Jakarta dengan alamat Mangga Besar, Jakarta Barat. 1 buah KTP. 1 buah KTP. Terus Kemudian di TPS 20, TPS 20, jumlah DPKTB 111, 111, diketemukan KTP dari luar DKI, ini KTP daerah 51. 51 KTP daerah. Ya. Kemudian di TPS 21 Kamal Muara, jumlah DPKTB 114, Baik, KTP luar DKI 3, dan Tiga. di luar domisili 3, jumlah 6. 6. Ya. Yang satu di luar domisili ya. Luar domisili. Terus Kemudian ditemukan juga di wilayah Kelurahan Penjagalan, Kelurahan Penjagalan Iya. ya, TPS 31, Iya. dari 84 DPKTB 18 KTP daerah. Baik. Ya. Kemudian TPS 124 Penjagalan, jumlah DPKTB 51, KTP DKI, maksudnya KTP setempat itu 49, dan di luar DKI 2. Baik. Iya, Yang Mulia. Terus yang berkenaan dengan TPS 35 ini apa ini? Siap.
TPS 35 Kapuk Muara. Iya. Ya. Akan saya jelaskan TPS 35. TPS 35 ini berada di RW 07 Pantai Indah Kapuk. Perumahan Pantai Indah Kapuk ya. Perumahan Pantai Indah Kapuk. Menurut data yang kami terima dari hasil KPPS, itu jumlah pemilih di awal rekap itu memang ada kekeliruan dari pihak anggota KPPS mengisi DPT dan DPKTB, sehingga muncullah angka 242. Oh, jadi kekeliruan mengisi di kolom DKTB. 242 itu semestinya apa itu? Tanggal 13 ketika kita rekapitulasi di kecamatan itu angkanya masih 242 pemilih DPKTB. Iya. Ya, masih 242. Sampai kita rekap juga masih 242. Kemudian tanggal 15 diperbaiki. Tanggal 15 KPPS dipanggil oleh Bawaslu. Iya. Kemudian dia datang ke tempat kami, ke PPK, kita kasih penjelasan, katakan sejujurnya apa yang terjadi di TPS Anda. Iya. Ya, kemudian dijelaskan sama dia di situ tadi bahwa pada ketawa, dia merasa keliru. Iya, tadi pada ketawa itu soalnya kayak lagu itu. Oh, iya. Katakan Ya, sejujurnya itu ya. Jadi dia merasa bahwa ada yang salah dalam penulisan di dalam kolomnya. Yang harusnya itu DPKTB, DPT, tetapi termasuk ke dalam DPKTB. Oh, baik. Ya udah berangkat aja ke Bawaslu, di sana nanti ceritakan. Kemudian tanggal 15-nya sebelum pleno di KPU Jakarta Utara, kami mencoba menghubungi saksi untuk memperbaiki bersama-sama PPS, memperbaiki yang DPKTB tadi itu. Yang sebenarnya akhirnya berapa? 192. Hanya 192. Karena pemilih DPT masuk ke dalam pemilih DPKTB. Yang 242 tadi ya, baik. Dan kita buktikan ketika kita cross check data, ternyata di dalam kotak itu ada 192 lengkap dengan KTP-nya. Oh, semuanya didukung oleh ada lampiran KTP-nya. Iya, saya setuju dan KTP-nya lengkap. Baik. Baik, KTP Jakarta atau KTP mana itu? Sebentar yang mulia. Yang 192 itu? Iya. 192 dari 192 hanya ada 2 KTP di luar wilayah Kapuk Muara, yaitu Cengkareng Timur dan Pademangan. Yang di luar Kapuk Muara. Kapuk iya. Muara. Baik. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Ya, berkaitan dengan klarifikasi masalah kotak yang kemarin disampaikan bahwa ada 2 truk yang sudah menunggu. Iya, tapi sudah dijelaskan tadi. Oh iya. Hanya 511 kotak kok. Iya, artinya kalau truk-truk itu truk kecil itu. Ya, 2 truk-truknya kecil. Bukan kontainer yang besar gitu. Ya, enggak apa-apa itu. Sama saja, ya. Tapi yang penting begini. Pada waktu pembukaan kotak, apakah semuanya hadir yang pihak-pihaknya? Gimana? Saksi nomor 2 tidak hadir. Saksi nomor 2 tidak hadir. Ya, tetapi beliau telepon ke saya, ya, menyampaikan permohonan maaf, memang dihubungi oleh Panwas, ya, Pak Waluyo dan Pak Budi, beliau tidak bisa hadir karena tidak diperintahkan oleh pimpinan untuk hadir. Baik. Ya. Cukup ya. Ada yang akan di Yang mulia Pak Patria, silahkan. Pak Arsan ya. Siap ya mulia. Saya mencoba konfirmasi terhadap dalil pemohon ini, antara lain untuk di Kecamatan Penjaringan. Di sini nyatakan bahwa ditemukan total pemilih dalam satu TPS sebanyak 958 orang ada di salah satu TPS. Betul apa enggak, Pak? Gini yang mulia, kalau di awal itu memang 958 itu adalah pemilih DPT ditambah dengan DPTB
DPK dan DPKTB. Ya, sama yang Sebenarnya tadi. bukan 958 tapi 908. Artinya akumulasi ya. Ya, akumulasi. Oke. Kemudian hal yang kedua, saya tadi hanya untuk cross check tadi KPU-nya sudah membenarkan. Di sini juga didalilkan ditemukannya 13.038 pemilih dalam DPKTB yang tidak terverifikasi atau tidak terdokumentasi. Ini karena ada dalam permohonan pemohon, tentu saudara juga sudah baca. Ya. Bagaimana? Ya, Keadaan sebenarnya. memang saksi yang menerima itu 13.038 itu karena belum diperbaiki tadi yang 50, Pak. Data konkretnya adalah 12.988. 12.988 Ya. itu yang terdokumentasi. Semuanya terdokumentasi dan ada juga tidak terdokumentasi. Contohnya adalah ketika kita buka cross check data, ada juga yang KTP-nya daerah, ada juga KTP yang ini, ada juga absennya yang enggak ada. Jadi 13.038 ini bagaimana? Semua terdokumentasi, Pak. Terdokumentasi. Iya. Itu kan akumulasi dari masing-masing TPS penjaringan. Oke, saya konfirmasi itu saja. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ada lagi? Pak Arsan, cukup ya? Cukup. Saya persilahkan kembali ke tempat. Sekarang yang berikutnya Pak Agus Sudono. Silahkan Pak Agus. Pak Agus, anggota KPU Kota Jakarta Selatan ya. Baik, Yang Mulia. Alamatnya di mana? Jalan Muhammad Kafi 2, Tanjung Priok. Ciganjur, Jakarta Selatan. Loh, ini tulisannya kok Tanjung Priok ini alamatnya ini. Tepatnya di depan Setu Babakan. Ini kuasa pemohon, termohon ini yang salah. Makanya kok orang Tanjung Priok jadi KPU di Jakarta Selatan ini. Tadi mana alamatnya? Moh Kafi Jalan Muhammad Kafi 2. 2 nomor 24 ya. Ya, Ciganjur, Jagakarsa, Ciganjur. Jakarta Selatan. Baik. Baik. Terdiri dari berapa PPK di sini ini? Jakarta Selatan itu. Baik, Bapak Ketua Mahkamah dan majelis yang saya muliakan beserta Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang ini. Ya, langsung saja. Baik, langsung saja Bapak Iya. Ketua. Nanti kalau Ya, mau pidato saya sediakan Yang pertama podium saya sendiri. ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 kemarin. Enggak, kalau gitu saya anu sajalah. Ya. Saya anu nanti daripada tuntun saja daripada pidato lama nanti. Di dalam rangka rekapitulasi suara di Jakarta Selatan, itu ada masalah? Ya, kalau kita bicara masalah, ini saya kira ada aja masalah. Cuma presentasinya barangkali yang berbeda. Ini sukanya Ya. bersayap ini kalimatnya. Ya, baik Pak Ketua. Semua tanda tangan saksi? Untuk direkapitulasi di tingkat kota, untuk saksi nomor 1 tidak tanda tangan. Oh, tidak tanda Yang tangan. tanda tangan saksi nomor 2. Saksi nomor 1. Ada keberatan lisan dari saksi nomor 1. Pada saat rekap pleno tanggal 16, sebenarnya prosesnya itu berjalan dengan lancar Ya, sampai jam 9 malam karena hari puasa waktu itu ya. ya. Nah kemudian pada saat kami ingin mengetok palu untuk mengesahkan hasil rekap, tiba-tiba ada interupsi dari pasangan saksi pasangan nomor 1. Baik. Mereka menyampaikan dan menulis di DP2 Ya, menyampaikan bahwa ada keberatan yang pertama terkait adanya pengumuman yang dibuat oleh PPS Bintaro. apa itu pengumumannya? Yang mengenai bagaimana menyampaikan kepada warganya, ketua PPS-nya untuk bisa menyoblos dengan A5 PM1 KTP di sekitar wilayah. Oh, itu memang betul ya, ada Ya. pengumuman itu ya. Jadi bisa mencoblos meskipun tidak domisili di situ. Pengumumannya, betul gitu. Kemarin yang di
Tidak Bukan. seperti itu. Gimana? Ya, jadi waktu itu disampaikan oleh paslon 1 dan memang ada buktinya, kami cuma terima pengumuman bahwa tidak seperti itu. Yang ada adalah menggunakan A5 atau keterangan PM1 kelurahan Baik. dan KTP yang ada di domisili di sekitar wilayah itu. Nah, ya. Terus? Kemudian yang kedua tentu seperti teman-teman yang lain terkait adanya beberapa DKPT yang DPKTB ya, tambahan yang muncul terkait pemilih pada saat hari sekarang mau saya tanya ini. Berapa DPT, berapa berapa PPK di situ? 10 kecamatan. 10 PPK. Ya. Berapa TPS? 2828. 2828 TPS. DPT-nya untuk Jakarta Selatan? 1567574. 1567 574. 574. Baik. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 1193 162. 1193 162. 162. Ya, baik. Suara sahnya? Suara sah 1180. Baik. 800. 800. Iya. Jadi yang tidak sah hanya sedikit ya. Berapa yang tidak sah? 12362. 1, 2. Hampir 80% partisipasi di Jakarta Selatan. Oh iya, baik. Yang tidak sah tadi 1, 2. 12362. 362. Baik. Yang menggunakan DPKTB untuk seluruh Jakarta Selatan? Baik, yang mulia, untuk DPKTB 62775. 62.775. Terus yang dengan menggunakan apa tadi? DPTB ya berapa? Ada? Untuk DPTB berapa? 26927. 2697. 27. 26.927 betul. 27. Baik. Baik. Untuk yang di permasalahan di Kelurahan Bintaro, gimana itu? Ya, berdasarkan laporan karena kami kan di kota ini Pak Ketua ya, betul. Bahwa terkait dengan TPS 62 Bintaro. Ya. Ya, kami punya data yang pertama untuk DPT itu 498. 498. Kemudian DPTB 89. 89, ya. Kemudian DPKTB 10. DPK-nya 2. DPK 2. Jadi jumlah pemilih ada 599. Iya. Ada masalah-masalah khusus yang direkomendasikan Bawaslu di Jakarta Selatan? Ya, saya kira sama dengan teman-teman kota lain bahwa apa yang sudah disampaikan oleh KPU Provinsi tadi bahwa di selatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi ada satu TPS yaitu TPS 9 Kelurahan Bangka Mamang Perapatan untuk mengadakan PSU. Iya. Satu TPS. Satu TPS PSU dengan alasan? Dengan apa setelah ada klarifikasi, artinya ada pemanggilan dari Bawaslu oleh setelah dilakukan KPPS dan PPS kami di kelurahan tersebut bahwa itu ada memang karena lokasi TPS 9 itu di samping hotel di Kemang. Di situ banyak pegawai karyawan dari hotel tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut, sehingga artinya ada memang KTP di luar Jakarta, kalau nggak salah di Tangerang mana itu
itu mencoblos di TPS 9. Ya, di TPS 9 Pak Ketua. Baik. Terus gimana? Ya, kemudian tentu kita menyiapkan karena memang limit waktu yang sangat singkat, tanggal 19 itu kami mengadakan PSU ya, sesuai dengan mekanisme ya. Jadi PSU dilaksanakan tanggal 19 Juli ya? Betul? Ya, 19 Juli ya, 19 Juli. 19 Juli khusus di TPS 9. Baik, ya, TPS Kelurahan 9. Bangka itu ya? Bangka, Mampang Perapatan. Baik. TPS itu DPT-nya berapa sih? Untuk data saya belum pegang Pak Ketua. Oh, tidak tahu ya. Tetapi kalau dari segi setelah pelaksanaan, kemudian ada penurunan terkait partisipasinya menurun. Tapi ada keberatan dari saksi di situ? Alhamdulillah tidak ada clear sampai di tingkat kecamatan dan kota. Sudah selesai, tidak ada masalah setelah dilakukan PSU? Tidak ada. Clear ya? Clear. Baik. Apalagi yang akan disampaikan? Ya, terkait dengan yang lain ya seperti tadi bahwa di dalam momentum rekap pleno di kota saya kira sangat baguslah komunikasi kami dengan teman-teman stakeholder, dengan para saksi, dengan Panwas. Tetapi memang yaitu tadi kembali lagi memang ada catatan khusus terutama di DP2 untuk bisa diteruskan, termasuk ada pengumuman dari PPS kami di Bintaro kepada rekap di tingkat provinsi, bahkan di mungkin forum ini sudah dimunculkan kan? Iya, sudah dicatat kita. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, terkait dengan PPK Pesanggerahan, ya saya dengar kemarin kan ada saksi ya, kemudian menyatakan bahwa terkait adanya DPKTP yang tidak sebanding atau apa segala macam. Tapi intinya bahwa pada saat rekap di Pesanggerahan tersebut, ya kan semua stakeholder, Panwas dan saksi juga ada. Kemudian ada kesepakatan dan penyampaian dari Panwas juga diambil sampling untuk pembukaan kotak di PPK tersebut untuk meng-clear, untuk meng-cross-check ya. Meng-cross-check. Ya. Jadi ada beberapa yang dibuka, cuma data pastinya saya belum mengetahui sepenuhnya. Tetapi jadi ada pembukaan. Sifat kotak yang dibuka adalah sampling. Sampling, ya. Ya. Dan kemudian sampling berapa kotak? Pak Agus nggak tahu ya? Kalau saya lihat di DA2, catatan dari pasangan nomor 1, yang atas nama Bang Dwi Herianto mencatat ada 15 TPS. Jadi ada 5 kelurahan di Pesanggerahan, masing-masing kelurahan 3 TPS yang dibuka. Jadi ada 15. Oh, jadi ada 5 kelurahan, 3 masing-masing yang dibuka. Ya, yang dibuka. Baik. Jadi 15 seluruhnya yang dibuka ya? Iya. Setelah dilakukan cross-check ada masalah? Apa yang ditemukan hasil dari cross-check itu? Iya, dibuka secara bersama-sama. Saya kira memang ada mengenai dokumentasi ya terkait DPKTP yang menjadi fokus. Ya, kita dibuka ada KTP-nya. Semua ada KTP-nya? Ya, tetapi memang tidak sama dengan catatan di AT khusus. Ya, sebagai contoh barangkali kalau jumlahnya itu di absennya 30 yang ada sekitar 20 atau 25. Oh, ada jadi, selisih ya. Mungkin jadi lampiran KTP-nya tidak lengkap. Iya. Ada yang tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap. Baik. Karena menurut kami kan KTP itu sebagai pendukung administrasi. Baik. Yang penting di absensi. Saya kira itu Pak Ketua. Baik, cukup ya? Ada yang lain? Cukup? Oh, Prof. Aswanto, saya persilahkan. Terima kasih yang mulia saudara saksi. Baik Pak Majelis. Saya ingin meminta ketegasan dari saudara berdasarkan dalil pemohon pada halaman 97 bahwa ada beberapa TPS di mana pemilih dibuat POM A5 pada saat pencoblosan. Apakah saudara sebagai komisioner KPU pernah mengetahui itu? Maksudnya form A5 dibuatkan seperti apa? Jadi dia sebagai pemilih yang tidak ada di DPT, dia adalah DPTB, pemilih yang tambahan. Mestinya harus ada POM A5-nya, tapi ketika yang bersangkutan datang di TPS,
dia tidak membawa A5. Nanti setelah mau mencoblos baru dibuatkan A5 oleh petugas di sana. Ya, berdasarkan laporan tidak ada. Tidak ada ya? Ya, yang ada itu bahwa misal H10, H-10 setelah ada regulasi, ya kan, dari yang daerah untuk ya, bisa ini milih. Saya tidak ada Pak Majelis. Saya cross check aja karena ini adalah salah satu dalil pemohon, ya. Baik. Kemudian saya mundur sedikit. Saudara Komisioner KPU di divisi apa? Hukum dan hubungan kelembagaan, Pak Baik. Majelis. Anda divisi hukum dan hubungan kelembagaan. Tentu sebagai divisi hukum mestinya tahu persoalan hukum yang muncul di wilayah KPU saudara, yaitu Kota Jakarta Selatan, ya. Ya. Nah, pemohon juga mendalilkan di kecamatan Cilandak Barat, ya. Bukan kecamatan, Kelurahan Cilandak Barat itu ada 130 orang menggunakan hak pilih dengan KTP tanpa menyertakan juga A5. Saudara juga tidak dapat informasi mengenai itu? Mengenai jumlah tersebut kami tidak dapat informasi, tapi yang jelas ada rekomendasi Panwas bahwa terkait Cilandak Barat, TPS berapa itu minta dihitung ulang itu Pak Majelis. TPS 10, TPS 17, TPS 66 kalau menurut. Kalau nggak salah yang 18 malah kami sudah melakukan PSU. ya atas perhitungan ulang atas rekomendasi Panwas. Malam itu kita melakukan perhitungan, dihadiri semua stakeholder. Baik. Selanjutnya, saudara sebagai divisi hukum, apakah saudara punya data TPS mana saja, PPS mana saja, PPK mana saja yang para saksi-saksi keberatan atas rekapitulasinya? Terkait dengan beberapa rekomendasi catatan ya, kalau seingat saya yang memahami itu pesanggrahan, kemudian saudara punya data itu? Ya saya kira ada nanti ya. Tolong datanya nanti secara tertulis. Baik. Jadi untuk catatan ya. Tingkat TPS mana PPK. Saja, baik. PPS mana saja, baik. PPK mana saja, baik. Sebelum sampai di kota tentunya, ya. Yang oleh para saksi kedua pasangan calon tentunya, ya. Itu keberatan terhadap rekapitulasi. Baik, Pak ya, tentu saudara harus lakukan itu karena saudara divisi hukum. Baik. Ya. Cukup yang mulia. Thomas Saudara yang saksi mulia, silakan. Saya mau konfirmasi mengenai untuk di Kelurahan Kebagusan. Kelurahan Kebagusan, di sini pemohon menyatakan bahwa banyak sekali pemilih-pemilih yang tidak melampirkan fotokopi KTP, khususnya tentu yang tambahan. Ya. Ini TPS 17, 23, TPS 19, 36, TPS 36, 37, TPS 41, 42 lembar, TPS 43, 55. Jumlahnya kira-kira 166. Apa saudara pernah mendapatkan informasi mengenai persoalan ini? Informasi yang kami dapat setelah kami membaca ada gugatan pemohon yang nyusul itu. Ya. Tetapi pada saat kami menghadiri pleno di tingkat Kecamatan Pasar Minggu, memang ada saksi dari pasangan calon 1 untuk membuka ulang terkait kotak-kotak yang disebutkan. Nah, tetapi PPS kami tentu mempertahankan karena pada saat pleno di tingkat kelurahan mereka sudah melakukan itu. Lakukan apa maksudnya di tingkat kelurahan? Pada saat rekap pleno di PPS, artinya ada permintaan saksi untuk membuka kotak. Yeah. Jadi selesai di tingkat PPS. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan, berdasarkan waktu kami itu turun untuk menyaksikan langsung di tingkat rekap PPK Pasar Minggu.
Jadi semua keberatan yang ada di Kelurahan Kebagusan paling tidak ada 5 TPS ini itu sudah dilakukan kembali. Ya, itu penyampaian dari ketua PPS-nya. Dari ketua PPS. Ya. Tapi betul apa enggak itu? Kami belum ngecek langsung ke lapangan, cuma berdasarkan hasil yang ada di rekap PPK, kan ketua PPS hadir. Ya. Ya, kemudian di situ menyampaikan terkait mekanisme di kelurahan-kelurahan. Dan sampai finalisasi hasil rekap tentu memang kembali lagi ada catatan yang Oke. Ada nggak berita acaranya itu kalau itu sudah dilakukan? Ya, nanti saya cek ke majelis. Sekarang kan kita sidang. Ya. Nantinya kapan? Saya tanya kepada saudara, punya nggak berita acaranya kalau memang itu sudah dilakukan? Tegas saja, jangan main-main. Untuk di tingkat PPK saya pastikan ada. Di tingkat PPS saya belum lihat. Makanya saya ingin konfirmasi keadaan ini. Ya, jadi jangan kayak bos. Nanti saya cek. Sekarang kita cek and recheck hari ini. Gak ada lagi waktunya. Baik, Pak Majelis. Ya. Mengenai Kelurahan Kebagusan ini, waktu rapat di rekapitulasi di tingkat PPK, mereka masih menyampaikan persoalan ini? Masih, dari saksi nomor 1. Masih? Ya. Apakah saudara menjawab bahwa itu sudah selesai di tingkat PPS? Nah, tentu yang mempunyai otoritas itu PPK yang di sana, sudah disampaikan. Disampaikan dalam rapat dalam itu? Dalam forum rekap itu, ya. Bahwa ini sudah dilaksanakan. Ya. Itu yang penting klarifikasi. Ya. Sudah diklarifikasi di tingkat PPK. Oke. Tapi tetap pasangan nomor 1 tetap menyatakan keberatan. Ya. Dan itu dibuat di dalam berita acara keberatan. Ada itu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Agus. Cukup ya? Ya, terima kasih Pak Ketua. Yang terakhir, ini kita istirahat untuk sholat asar, tapi ini kita selesaikan yang terakhir. Pak Wage Wardana, saya persilahkan maju ke depan supaya terlihat. Ya, Pak Wage Wardana, anggota KPU Jakarta Timur ya. Iya, Majelis. Iya. Anggota untuk bidang apa ini? Saya kalau divisi membawahi perencanaan dan data. Perencanaan dan ya, data. Tapi baik. kalau untuk Pokja Tarwi. Baik, saya karena waktunya saya tuntun saja. Ya. Apa yang terjadi untuk Kelurahan Pulau Gadung? Satu mengenai adanya A5 palsu. Terima kasih Majelis. Jadi begini, jadi yang dimaksud dengan A5 palsu yang dilontarkan oleh saksi dari pemohon, ya. Itu rupanya setelah kami cek di lapangan adalah pemilih mengirimkan A5 asli via email dan fax. Dan itu diperbolehkan oleh SE KPU 1359, poin 2 bagian B. Oke, satu. Ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan DPKTB. Ya, Pak. Yang tinggi di Kelurahan Pulau Gadung. Dapat kami sampaikan bahwa DPKTB yang tinggi di Pulau Gadung itu pertama karena memang rasionalisasinya adalah pertama adanya kampus-kampus di sana, Pak. Yang kedua karena ada terminal. Berapa sih angkanya itu untuk seluruh kota Jakarta Timur? 104386 DPKTB-nya. Diulangi, 104386 untuk DPKTB-nya. 83 104386. 6. Ya. Ini yang menggunakan DPKTB ya? Iya. Itu menurut saudara dikarenakan banyak kampus-kampus sehingga banyak orang yang dari domisili lain gitu? Selain kampus memang Jakarta Timur terkenal sebagai wilayah relokasi. Oh baik. Jadi angkanya ini, dari seluruhnya DPT berapa? DPT 1943098. Baik. 1943098. 098. Ya. 1.900.043.098 ya? Ya, baik. betul, Mas. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih di sini kami lihat ada 1
154461111. Baik, suara sah? Suara sah adalah 1544695. Baik, yang tidak sah? Yang tidak sah 15416. 15416. Ya. Baik. Adakah rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan cross check sebagaimana di wilayah KPU Provinsi DKI? Ada yang mulia. Gimana itu ceritanya? Jadi ada 2 surat sebetulnya. Yang pertama 276. Tapi di 276 itu ada terdapat kesalahan TPS di Jakarta Timur. Jadi di sana disuratkan bahwa ada TPS 31 Ujung Menteng yang PSU. Tapi setelah kami cek di data itu tidak termasuk dalam jumlah DPKTB yang besar dan akhirnya kami meminta klarifikasi dan betul di Jakarta Timur hanya ada 1 TPS yang PSU yaitu 31 Jatinegara. TPS 31 Jatinegara. Iya. Kecamatan Cakung. Cakung. Itu yang dilakukan PSU. Iya. Tapi yang disuruh cross check ada berapa TPS? Kalau yang saya dapatkan dari lampiran Panwaslu itu saya terima 19 Juli pukul 1 dini hari kira-kira seperti itu. Iya. Itu kami dapatkan 1887. 1887 TPS di Jakarta Timur. Supaya di cross check. Ya. Terus sudah dilakukan cross check berapa TPS? Diverifikasi? Kalau ada 2 tahap yang mulia. Ya, yang pertama adalah tentu tanggal 23. Yang kedua tentu tanggal 31. 23 Juli juga dilakukan pembukaan kotak suara? Saya coba jelaskan dulu yang mulia ya. Silakan. Jadi yang tanggal 23 itu Bawaslu merekomendasikan untuk pengecekan. Nah kami kemudian KPU DKI memberikan panduan kami untuk memberikan atau memfasilitasi Panwaslu untuk melakukan cross check. Dan kami persilahkan Panwaslu untuk melakukan cross check. Seperti itu. Terus hasilnya? Dari hasilnya ternyata pada tanggal 23 setelah kami kan menunggu Pak sifatnya. Kami menunggu ternyata pas tanggal 20-an itu Ketua Panwas kebetulan lagi mau menikah Pak. Jadi pulang kampung duluan. Terus yang satunya lagi pulang duluan. Ada 1. Saya tanya ke Pak Habibie. Pak Habibie gimana? Terkait dengan pengecekan kami siap. Terus tunggu Pak, kami mau koordinasi sama Bawaslu. Dan tepat sorenya, statementnya saya simpan juga di chat history saya bahwa untuk Jakarta Timur itu dilakukan penghentian. Dan itu diperkuat sama surat dari DKI untuk melakukan penghentian cross check. Jadi dilakukan moratorium cross check? Iya, betul sekali. Ini dari mana? KPU ya? KPU dari Provinsi? Bawaslu juga. Kemudian KPU DKI memberikan tuntunan teknis melalui SE. Baik. Kalau begitu yang untuk 1887 itu tadi tidak jadi dilakukan cross check? Kami akhirnya melakukan pembukaan kotak suara untuk penyiapan bahan pengajuan bukti di MK. Kapan itu dilakukan? Tanggal 1 dan 2. 1-2 Agustus? Iya, betul yang mulia. Baik, berapa kotak yang dibuka? Yang dibuka itu 1.500 kotak. 1.500 kotak? Iya. 1.500 kotak persis itu? Iya, enggak Pak. Pak yang mulia, saya lupa belakangnya, tapi saya barusan ngecek 1.500. Sekitar 1.500 lebih ya? Betul. Baik. Kemudian yang untuk TPS 31 jadi dilakukan PSU? Jadi. Gimana? Itu kami melakukan PSU. DPT-nya berapa sih? DPT-nya di sana, mohon maaf yang mulia C1-nya ketinggalan, tapi hasilnya, hasilnya adalah di sini yang sebelum PSU itu yang nomor 1 313 yang nomor 2 313 nomor 2 yang nomor urut 1 mohon maaf kebalik 272. Yang saya ulangi, yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 272. 272. Yang kemudian, nomor 2 313. Ini. Dan 6 suara tidak sah. 6 suara tidak sah. Iya, betul. Ini setelah PSU ya? Sebelum yang mulia. Sebelum? Ya.
Terus sudah? Setelah PSU ada perbedaan yang signifikan terutama di pengguna hak pilih. Itu menurun hampir 200 orang. Oh iya. Jadi ini tadi kan 500 lebih ini. Iya. 585. Betul. Ya, sekarang jadi berapa? Jadi 400 bulat. Oh. Ini saudara ini yang ngaturin 400 yang datang ini. Iya. Hasilnya adalah supaya berimbang, nomor 1 itu 187. 187, terus? Nomor urut 2, 208. 208. Dan 5 suara tidak sah. 5 tidak sah. Artinya secara hasil tetap nomor 2 unggul, tetapi ada penurunan yang signifikan. Partisipasinya turun ya? Betul yang mulia. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup saya kira ya? Ya, terima kasih yang mulia. Baik. Sedikit. Ada yang akan ditambahkan? Yang mulia, waktu silakan. Membuka kotak suara tanggal 1 ya, dan 2 Agustus ada 1.500. Ya. Siapa saja yang hadir saat itu? Kebetulan kami memberikan undangan kepada semua stakeholder, terutama ya paslon. Paslon kami suratnya kirimkan lewat nomor urut 1 itu lewat Pak Ismail. Itu saksinya ya, lewat Pak Ismail. Nomor urut 2 melalui Pak Hairul. Dan di situ jelas adalah menginstruksikan jajarannya untuk mendampingi kami dalam proses pembukaan kotak. Ya, pertanyaannya yang hadir siapa? Yang hadir tentunya Pak, karena dari PPS itu, jadi saya nggak tahu persis siapa saja, karena semuanya secara hampir bersamaan membuka. Panwasnya hadir? Panwas hadir. Pihak kepolisian? Pihak kepolisian hadir. Ya, karena dalam surat itu kan juga minta pihak kepolisian. Ya, betul. Hadir ya. Ya. Waktu pembuka kotak itu, yang saudara ketahui atau laporan dari pelaksanaan itu, dokumen apa saja yang diambil dari kotak itu? Itu terkait untuk dokumen untuk bahan sidang di MK. Pertama C7, absensi. Yang kedua adalah A4, dokumen A4, A5, terus AT khusus, plus fotokopi KTP dan kelengkapan lainnya untuk arsip. Apa ada keberatan dari pihak manapun pada saat itu? Keberatannya mungkin adalah ya. Jangan mungkin. Oh ya, maaf. Keberatannya adalah lagi-lagi bahwa ini kok membuka kotak, padahal MK belum mempersilahkan. Itu secara umum permasalahannya. Jadi memang ada keberatan? Ya. Ya, begitu aja. Betul. Ya, oke, makasih. Makasih. Terima kasih. Ya, Saudara Waki, saya kira cukup. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Kita lihat dulu untuk sholat asar sampai 16.45. Untuk yang mau mengajukan pertanyaan setelah nanti skorsing dibuka kembali. Sidang diskorsing sampai pukul 16.45. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diskors. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.